Jutaan masyarakat kita membutuhkan bantuan keringanan dari biaya-biaya hidup mereka. Tapi saya sangat menyayangkan bahwa bantuan diskon listrik ini dibatalkan karena kesalahan penganggaran. Saya sangat prihatin. Kegiatan yang sangat positif, job fair yang selama ini menghubungkan pencari kerja dan penyedia lapangan kerja berlangsung ricuh. 64 juta UMKM ini bisa menggunakan konsep koperasi dalam mengkonsolidasikan usaha mereka sehingga tidak hanya pagi kerja, siang dihabiskan uangnya dan malam mereka harus deg-degan untuk menghadapi kebutuhan hidup mereka di hari berikutnya. Ekonomi kita mengalami tantangan terutama dari pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah. Seperti kita ketahui, dengan perlambatan ekonomi, maka kita juga mendapatkan dampak dari pertumbuhan yang sekarang berada di bawah 5%. Stimulus pemerintah bagus, kita perlu apresiasi. Tapi saya sangat menyayangkan bahwa bantuan diskon listrik ini dibatalkan karena kesalahan penganggaran. Padahal jika direncanakan dengan jauh lebih baik, maka ini bisa lebih menyentuh banyak masyarakat kita. Karena BSU itu hanya menyentuh para pekerja formal, hanya sebagian masyarakat. Sementara listrik ini menyangkut lebih banyak lagi keluarga Indonesia, baik yang berpenghasilan tetap maupun yang informal. Jutaan masyarakat kita membutuhkan bantuan keringanan dari biaya-biaya hidup mereka. Karena harga-harga bahan pokok masih dirasakan memberatkan, biaya pangan. Nah, sekarang biaya energi ini perlu kita memberikan solusi. Karena untuk para UMKM yang jumlahnya 64 juta ini, biaya listrik adalah salah satu yang menjadi tantangan terberat yang membuat biaya produksi mereka meningkat. Saya sangat mengharapkan pemerintah bisa melihat program yang lebih menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat yang dapat merasakan keringanan dari biaya dan tambahan dari pendapatan. Karena kita masih akan melihat gelombang PHK yang akan terus meningkat. Harus kita pastikan bahwa situasi ekonomi yang memberatkan kali ini bisa terbantukan oleh program-program pemerintah yang 3T, tepat sasaran, tepat manfaat, dan khususnya yang mengenai anggaran tadi, tepat waktu. Saya yakin dengan kebijakan yang cepat, saya menyebutnya sebagai 3G, gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua potensi agar kebijakan kita bisa meningkatkan daya beli, sehingga ekonomi kita bisa tumbuh lagi, walaupun tidak bisa mencapai target 8% di 2 tahun ke depan, tapi bisa bertumbuh dan dalam menjaga kesetaraan, terutama kepada masyarakat yang paling rentan, kelas menengah yang bisa turun menjadi kelas prasejahtera. Mari kita jaga untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Koperasi ini adalah sokoguru ekonomi kita, sokoguru ekonomi bangsa. Bung Hatta menyampaikan bahwa landasan ekonomi kita adalah koperasi yang sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena berasaskan kebersamaan dan berlandaskan kekeluargaan. Oleh karena itu kita harus menggunakan koperasi sebagai, saya menyebutnya, lokomotif untuk membangun bangsa. Kita memiliki 64 juta UMKM. Salah satu argumen yang selama ini saya sampaikan bahwa 64 juta UMKM ini, di mana lebih dari 95% ini usaha mikro dan ultra mikro, bisa menggunakan konsep koperasi dalam mengkonsolidasikan usaha mereka sehingga mereka tidak jalan di tempat, tidak forever gurem, tidak hanya pagi kerja, siang dihabiskan uangnya dan malam mereka harus deg-degan untuk menghadapi kebutuhan hidup mereka di hari berikutnya. Nah, ini yang selalu kita landasi dalam pemikiran pembangunan koperasi yang bisa mengkonsolidasi para UMKM kita menjadi unit-unit usaha yang besar. Misalnya ini, saya kutip data dari Jepang. JA Group
Ini membantu 10 juta petani melewati masa-masa sulit mereka dengan konsep koperasi. Ini juga bisa kita lihat di Denmark, di mana beberapa lini usaha besar mereka adalah berbasis koperasi. Salah satu bank dengan rating tertinggi di dunia, Rabobank, juga adalah dimiliki oleh koperasi. Sebuah klub sepak bola yang sangat fenomenal, Barcelona, juga adalah sebuah koperasi. Jadi kuncinya adalah SDM kita. Kalau SDM mengelolanya dengan profesional, dengan baik, dengan tata kelola yang best practice, maka koperasi ini bisa menjadi koperasi yang mendunia. Data saya juga berikutnya nih, 70% koperasi tradisional ini belum digital. Dan seperti kita ketahui dari 150.000 lebih koperasi, 100.000 tinggal papan nama. Nah, solusinya koperasi itu harus terdigitalisasi. Koperasi itu harus memiliki best practice SDM yang profesional dan juga dikelola secara integrasi. Transparan, akuntabel, responsible, independent, dan fair. Koperasi juga bisa membuka akses permodalan, guys. Jangan lupa, karena koperasi ini juga memiliki aspek permodalan yang sangat berkeadilan. Dan koperasi kita bisa gunakan juga untuk menembus pasar. Oleh karena itu, bagi para pelaku UMKM, anak-anak muda kita, jangan alergi dengan koperasi. Koperasi ini bisa memberikan akses pelatihan, pemasaran, permodalan yang bisa meningkatkan usaha kita dan juga meningkatkan jaringan distribusi kita. Ayo kita gunakan Sokoguru Ekonomi Pancasila kita, yaitu koperasi, untuk menuju Indonesia Emas 2045. Pertama-tama saya sangat prihatin bahwa kegiatan yang sangat positif, job fair, yang selama ini menghubungkan pencari kerja dan penyedia lapangan kerja berlangsung ricuh. Oleh karena itu ini merupakan sebuah fenomena yang harus menjadi pelajaran kita. Bahwa kita harus menyediakan lebih banyak lapangan kerja. Karena Gen Z dan anak-anak muda kita membutuhkan lapangan kerja yang berkualitas. Kita harus menciptakan lapangan kerja yang mampu meningkatkan kesejahteraan kita. Gen Z mengalami mismatch antara ilmu dan skill yang mereka miliki dengan kebutuhan dari pasar kerja yang bisa memberikan penyediaan lapangan kerja. Oleh karena itu kita butuh 3 hal dalam job fair. Pertama, upskilling. Kita harus tingkatkan keterampilan dan skill dari para pencari kerja, terutama anak-anak muda Gen Z, sehingga mereka bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penyedia lapangan kerja. Yang kedua, reskilling. Bagaimana kita menyesuaikan skill-skill yang mereka miliki agar sesuai dengan kebutuhan per hari ini. Banyak sekali skill-skill yang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Misalnya ada beberapa pekerjaan yang sudah tergantikan oleh AI. Oleh karena itu, para anak-anak muda kita Gen Z, termasuk emak-emak juga, harus kita reskill dengan menggunakan AI dan teknologi. Ketiga, new skill. Nah, dengan adanya robotics, dengan adanya Internet of Things, nah ini kita harus mampu untuk bisa memberikan skill-skill baru bagi mereka. Pengangguran terbuka, khususnya di usia 15-24 ini, tinggi sekali, di atas 18% data BPS. Nah, sudah saatnya kita fokus kepada 3 engine utama pencipta lapangan kerja. Engine pertama, UMKM. UMKM ini mesin pencetak lapangan kerja terbesar. 97% lapangan kerja dicetak oleh UMKM. Kita perkuat UMKM kita. Kedua, industrialisasi dan hilirisasi. Kita butuh investasi untuk meningkatkan jumlah lapangan kerja bagi anak-anak muda kita. Yang ketiga, lapangan kerja yang berbasis pangan dan energi. Ini sekarang menjadi sektor yang sangat penting dalam menciptakan kedaulatan pangan kita dan ketahanan energi. Fokus saya sekarang membantu para UMKM. Saya ingin dengan waktu yang saya miliki yang lebih banyak di luar pemerintahan, saya bisa membimbing UMKM meningkatkan skala usahanya sehingga bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Memberikan pelatihan, bantuan pemasaran dan permodalan. Saya sangat prihatin anak-anak muda yang tidak mendapatkan lapangan kerja
akhirnya terjebak mulai dari pinjol, pinjaman online yang abal-abal sampai kepada judi online. Kita harus pastikan bahwa mereka mendapatkan akses lapangan kerja yang berkualitas. Jobs fair ke depan harus diatur dengan baik, harus diselenggarakan dengan perencanaan yang prima. Jangan sampai pesertanya membludak karena butuh lapangan kerja, penyedia lapangan kerjanya kurang, organisernya tidak siap. Akhirnya ini yang menjadi salah kaprah. Mari kita ciptakan lapangan kerja dengan solusi pemberdayaan UMKM, hilirisasi dan industrialisasi, dan juga fokus kepada green jobs atau lapangan kerja yang berfokus di pangan dan energi.